Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waftah lisani wa qulubana li dzikrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para hadirin, Bapak sekalian, jamaah maghrib Masjid Baitul Ma'mur dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khusus wanita apabila musik, Bapak-bapak sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak sekalian. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan buat kita, berikan kesehatan buat kita, berikan hidayah taufik buat kita, sehingga kita ringan hati dengan langkah kita menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja ya, tamu bupati, tamu seorang bupati atau tamu wali kota dianggap orang yang mulia, atau tamunya presiden, tamu presiden dianggap orang yang mulia, bagaimana kira-kira menurut bapak-bapak sekalian kalau kita menjadi tamunya Allah, menjadi tamu presiden? Bangga banget kita ya. Bangga gak kita Pak jadi tamu presiden misalnya? Gila, kita ini tamunya Allah. Barang siapa yang berada di dalam masjidnya Allah, berarti dia berada dalam jamuannya Allah, berada dalam jamuannya Allah. Jamuan Allah itu zahiran wa batinan. Hanya kita yang kadang tidak merasa, kita sendiri kadang tidak merasa. Bapak hadirin sekalian, kalau kita berpikir ya, virus yang merajalela di negeri kita ini, kita heran juga. Masjid Nurul Yakin itu yang rajin ke masjid, bukan sombong, alhamdulillah nggak kena virus. Padahal nggak pakai masker, nggak jaga jarak, rajin ke masjid, alhamdulillah nggak kena virus. Yang takut ke masjid, tiap hari pakai masker, kena juga. Jadi ini sebenarnya virus ini gimana nih ceritanya? Jadi para hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, ya ini semua berada dalam rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak tahu itu semua karena semuanya berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala, berada dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya kita berkumpul di sini ya bersama-sama kita mengkaji bagaimana agar iman kita ini semakin mantap, bagaimana agar akidah kita ini semakin kuat ya, tidak bisa digoyahkan ya, tidak bisa digoyahkan. Nah, itulah sebabnya orang-orang zaman dulu, anak-anak kecil, lagi masih kecil, belajarnya ngaji apa? Nah, diajarin nyanyian sifat-sifat Allah, bulu, wujud kita baqa. Itu dulu sering dengar di masjid, wujud kita baqa, mukhalafatul lil hawadisi. Sering kita dengar zaman dulu. Sekarang udah jarang. Nyanyian anak-anak bukan yang begitu sekarang ya. Udah hafal sendiri dari handphone ya. Nah, itu hadirin sekalian, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah taufik, memberikan kita kesempatan untuk berkumpul ya di masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita minggu lalu. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darin amin. Wahdahu la syarikalah, ilahun azimun wa malikun kabirun, la rabba siwahu, la ma'buda illa iyyahu, qadimun azaliyun daimun abadiyun,
la ibtida'a li awwaliyatihi wa la intiha'a li akhiriyatihi, ahadun samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, la syabiha lahu wa la nadhira wa laysa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dikata muallif rahimahullah taala bahwa Allah Tuhan kita, pencipta alam semesta ini, la ilaha illallah, yang kita yakini tiada yang berhak disembah kecuali Allah, wala ma'budu illa Iya, qadimun azaliyun, yang mana Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, yang kita yakini keberadaannya ada sejak dulu. Sebelum alam semesta ini ada, Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Daimun abadiyun, dan tetap selalu ada. La ibtida'a li awwaliyatihi, tidak ada permulaan bagi adanya Allah, wala intiha'a li akhiriyatihi, dan tiada kesudahan bagi wujudnya Allah, bagi keberadaannya Allah. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan ragu sedikit pun, karena itu akan menggoyahkan keimanan kita kepada Allah dan sangat berpengaruh kepada ibadah yang kita kerjakan. Seorang beribadah tiap hari, tiap malam, siang puasa, malamnya sholat tahajud, ya, sholat berjamaah nggak pernah putus, sedekah nggak pernah putus, tapi ragu dengan Allah, semuanya akan menjadi batil, semua akan menjadi sia-sia, gak ada gunanya. Ya. Maka dari itu kita mantapkan keimanan kita, yakinin ya bahwa Allah ada, ya, Allah maujudun, wa dzatul wajibil wujud, zat yang wajib adanya, dengan dalil sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Itu dalil yang paling kuat menunjukkan bahwa adanya sang pencipta, adanya Allah. Itu dengan adanya alam semesta ini. Walaupun di dalam perkuliahan itu ada teori Big Bang, apa? Big Bang ya? Big Bang ya? Big Bang. Big Bang juga itu. Apalah itu teori seperti itu lah, bahwa alam semesta ini muncul dengan adanya sebuah ledakan, ya. Big Bang, ya. Teori seperti itu. Tapi itu hanya sekedar teori, ya. Bukti nyata tidak ada. Itu hanya teori saja, ya. Kalau kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang gaib seperti ini harus kita yakini, ya, harus kita percaya, ya. Nah, Allah ini ada sejak azali dan tidak bisa dipungkiri, ya, dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Qauluhu ahadun samadun. Dan yang perlu kita yakini juga bahwa Allah itu di samping ada yang menciptakan alam semesta ini, tiada kesudahan, tidak ada awal dan tiada kesudahan. Allah juga ahadun. Ahadun ini artinya al-ahadu huwal wahidu fi dzati wa sifati wa af'alihi. Qala ta'ala annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Sebelumnya sudah dibahas juga wahdahu, ahadun atau wahda itu esa. Esa itu artinya bisa kita artikan tunggal, tapi tunggal yang kita pahami di sini adalah, ya, tidak tersusun dari bagian-bagian, ya. Seperti tubuh kita satu, ya, tapi tersusun dari bagian, ya. Tiang misalnya, tiang ini satu tapi tersusun dari bagian-bagian. Bagiannya apa? Di sana ada semen, ada kerikil, ada besi. Kita satu tubuh kita,
Tapi dalam tubuh kita ini tersusun dari beberapa bagian. Ada tulang, ada darah, ada daging, dan macam-macam lagi. Ya, itu bagian-bagian kita. Tapi Allah tidak bisa dikatakan di sana tersusun beberapa bagian. Yang kita yakini Allah Maha Esa. Itu aja. Allah Maha Esa dalam segala zatnya. Dalam zatnya, ya, dalam zatnya yang Esa, wa sifatihi dan semua sifat-sifatnya, ya, wa af'alihi dan semua perbuatannya. Ya. Kalau misalnya Allah ingin melakukan sesuatu harus punya ini, harus punya itu, enggak. Cukup dengan kun, kata Allah, jadilah, fayakun, maka jadilah sesuatu. Tanpa harus pakai ilmu. Kalau sifatnya Allah mempunyai, disebut dengan al-alim, alimun, yang maha mengetahui. Pengetahuan Allah cukup satu untuk semua. Kalau misalnya Allah ingin menciptakan manusia harus pakai ilmu yang ini. Nanti Allah ingin menciptakan gunung harus pakai ilmu yang ini. Ciptakan malaikat pakai ilmu yang ini. Tapi ilmu Allah cuma satu untuk semua. Ya. Lah itu beda. Bengkel motor beda sama bengkel mobil. Kita antar aja motor ke bengkel mobil, nggak bisa dia. Dah, bukan jurusan saya ini katanya. Ya. Ilmunya beda. Saya kuliahnya dulu motor doang. Otomotif itu bagian motor, saya nggak tahu saya mobil. Nah, beda jurusannya, ilmunya beda. Ya. Dan kalau Allah satu untuk semua. Begitupun kudratnya Allah. Ya. Dan semua sifat-sifat Allah itu ahad. Ya. Ahad artinya esa. Cukup satu untuk semua. Ya. Kalau saya kudrat yang ini, kudrat yang itu, beda-beda enggak. Ya. Itu kudratnya Allah. Wa af'ali, begitupun perbuatan Allah. Ya. Perbuatan Allah cukup satu untuk semua. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ahadun. Innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Negara kita silah yang pertama Tuhan yang Maha Esa. Esa dalam agama kita yaitu tunggal yang tidak tersusun dari bagian-bagian dan tidak bisa dibayangkan. Ya. Ahadun samadun. Nah, kata beliau samadun wa samadu huwal maqsudu fil hawaiji 'alad dawam. Ya, ada sifat Allah namanya as-samad. Ya. As-samad ini apa? Kita bisa mengartikan, biasanya kita artiin as-samad itu tempat bergantung. Tempat bergantung semua makhluk. Maka dikatakan huwal maqsudu fil hawaiji 'alad dawam. Dialah Allah, zat yang maha kuasa, yang mana semua makhluk yang ada di alam raya ini, jagat raya ini, ya, bukan hanya di dunia, ya, bukan hanya di dunia yang kita tempat, di bumi yang kita tempati ini, tapi seluruh, ya, seluruh alam berarti kalau alam itu kan masih wallah, selain Allah itu namanya alam, sampai kepada arsy, sampai kepada sidratul muntaha, batas dari segala sesuatu, ya, sidratul muntaha, malaikatnya nggak bisa masuk ke situ, ya. Tapi Rasulullah bisa masuk, ya, di sidratul muntaha. Nah, sampai ke situ semua makhluk Allah berhajat kepada Allah, ya. Membutuhkan Allah. Jadi nggak ada istilah bahwa saya nggak butuh, nggak ada. Ya. Urusan kentut aja kita butuh Allah. Urusan kecil nih, buang angin doang. Makanya kalau buang angin, alhamdulillah. Ya. Nggak bisa buang angin, mau bayar berapa? Masuk rumah sakit. Gak bisa pipis, mau bayar berapa? Ya. Sesak napas, waduh, oksigennya berapa tiap hari? Ya. Kita oksigen alhamdulillah nih, ya. Allah menjamin. Coba kalau oksigen ini ditahan oleh Allah, gimana kita? Susah, ya.
Mau bayar berapa? Nggak habis duit kita. Ya. Tapi Allah gratis ngasih itu semua kepada kita. Maka dari itu Allah tempat berhajatnya semua makhluk, karena semua kebutuhan kita sudah dipenuhi oleh Allah. Ya. Allah ciptakan kita, kemudian kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah. Ustaz, saya tiap hari bekerja, duit gak cukup, tiap bulan buat beli makan, buat beli ini. Kita tanya, tapi masih hidup kan? Masih bisa napas kan? Masih sehat kan? Walaupun makan 2 kali sehari, tapi masih bisa makan ya kan? Itu pemberian Allah semua itu. Itu semua pemberian Allah. Coba kita lihat saudara-saudara kita, masih ada yang kadang sehari gak bisa makan. Makannya apa? Makannya lumut-lumut doang dimakan. Lumut-lumut doang yang dimakan. Gak ada yang bisa dimakan. Minum air apa? Minumnya gak ada air yang bisa diminum. Air kotor semua. Saudara-saudara kita yang kebanjiran kemarin, kita dapat cerita, beliau waktu kebanjiran, beliau tidak bisa kemana-mana. Ya. Mau minum ada air banjir. Oh. Mau gak mau air itu diminum. Dan kita alhamdulillah mau minum di air keran bisa kita. Dan kita bersyukur kepada Allah, sudah dijamin oleh Allah semuanya. Ya. Makanya itu dikatakan as-samad. Maka di dalam Al-Qur'an, ya qul huwallahu ahad. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, ya Allahu ahad. Allah itu Maha Esa. Allahus samad. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu, semua makhluk Allah. Semua makhluk Allah bergantung kepada Allah. Ini surah Al-Ikhlas ya. Surah Al-Ikhlas itu disebut dengan suratul Ikhlas. Al-Ikhlas ay khalis, bersih. Untuk membersihkan akidah-akidah kita. Nah, maka kita ambil pokok intisari dari segala akidah, ya, dari segala keyakinan ada dalam suratul Ikhlas. Qul, katakan Allahu ahad, Allah Maha Esa. Berarti tidak ada yang lain, ya. Baik dari zatnya, sifatnya, perbuatannya. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala makhluknya. Allahu ahad, Allahus samad. Lam yalid, Allah tidak punya anak. Walam yulad, dan tidak pula diperanakkan. Walam yakun, dan tidak ada lahu bagi Allah kufuwan. Ada yang baca kuf'an. Kufuwan atau kuf'an ahad. Tidak ada satupun yang bisa menyetarai atau menyamai Allah, yang sebanding dengan Allah. Ya. Jadi kita yakin ini ya, surah Al-Ikhlas. Ada orang suka baca surah Al-Ikhlas ya. Dan kita baca di dalam surah Al-Ikhlas itu ternyata di sana mengandung tauhid yang sangat tinggi ya. Karena orang-orang Nasrani ini asbabul wurudnya, jadi ada istilah asbabul wurud, asbabun nuzul ya. Kalau Al-Quran disebut asbabun nuzul, sebab turunnya. Ada lagi dalam hadis namanya asbabul wurud, sebab datangnya hadis tersebut, sebab diucapkannya Rasulullah hadis tersebut, sebab terjadinya. Nah, kalau Al-Quran asbabun nuzul. Nah, ini asbabun nuzulnya ya, ini masih di masih surah Makkiyah ya. Surah Makkiyah. Dulu orang-orang Yahudi mengejek Rasulullah. Ya, mengejek Rasulullah karena Rasulullah mengatakan Tuhan kami Tuhan yang Maha Esa. Tuhan kami tidak punya anak dan tidak punya bapak seperti Tuhan-Tuhan kalian. Kata orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang musyrikin, mana ada Tuhan gak punya anak, mana ada Tuhan tidak punya bapak. Kalau gak punya bapak, gak punya anak, berarti gak jelas dong Tuhannya, gak sempurna. Kalau punya anak, orang aja kalau gak punya anak gak sempurna. Orang gak punya anak nih, mandul misalnya, sepi, gak ada, tidak ada yang dibanggakan. Kalau orang punya anak laki-laki ada yang dibanggakan, kayak sempurna gitu. Ya, bersyukur. Dan ini masa Tuhan katanya sempurna tapi nggak punya anak?
Orang Nasrani mengatakan Tuhan kami punya anak, yaitu Isa. Yesus mereka sebut. Nabi Isa, anak Tuhan. Orang Yahudi mengatakan Uzairu ibnullah. Mereka mengatakan Tuhan kami punya anak, namanya Uzair. Dalam Al-Quran, ada dalam Al-Quran Uzairu ibnullah, ada ya dalam Al-Quran. Orang-orang musyrik ya, yang ada di Mekah mengatakan Tuhan kami punya anak. Malaikat yaitu para malaikat. Malaikat itu putra-putrinya Allah, putra-putrinya Tuhan, nah, gitu katanya. Masa Tuhan kamu, Tuhannya orang Islam enggak punya anak. Nah, turunlah ini surah Al-Ikhlas untuk membersihkan semuanya. Kata Allah, "Qul," katakan wahai Muhammad kepada mereka. Ya, Allahu Ahad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini bersihkan. Makanya dinamakan surat Al-Ikhlas. Ikhlas itu bukan ikhlas yang kita pahami, ikhlas beramal. Ya, bukan. Ikhlas itu artinya bersih. Makanya ikhlas kalau dinisbatkan kepada amal itu namanya bersih. Amalnya tidak dibumbui dengan sifat riya, dibumbui dengan sifat ujub, sifat sombong. Dia beramal sombong, dia beramal riya atau ujub, bangga diri. Namanya ikhlas, bersih dari itu semua. Lah kalau dinisbatkan kepada Allah, yaitu Allah suci dari segala kekurangan dan hal-hal yang menodai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya disebut Al-Ikhlas. Dia mengatakan Allah punya anak, ya, enggak bisa. Ya. Allah tidak beranak, lam yalid wa lam yulad. Qala al-muallif rahimahullah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Lam yalid ay lam yattakhidh waladan wa laysa lahu abna'u wala banat. Allah tidak memiliki anak dan tidak menciptakan anak untuk Allah. Kalau misalnya Allah ingin ciptain anak, saya jadiin anak saya misalnya, enggak ada seperti itu. Ya. Walaysa lahu abna wa banat, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan. Enggak ada. Ya. Apakah kita bisa mengatakan bahwa kalau begitu berarti Allah enggak sempurna dong? Justru kalau Allah kita nisbatkan Allah mempunyai anak, justru disitulah ya akan menodai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita katakan seperti itu, nanti akan sama dengan Tuhan-Tuhan orang-orang lain, ya, agama-agama lain, agama Nasrani, agama Yahudi. Padahal agama Nasrani yang dibawa oleh Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, mereka berdakwah dakwah tauhid untuk mengesahkan Allah. Belum ada dulu zaman sholat, walaupun ada riwayat mengatakan Nabi Isa itu ada sholatnya juga, Nabi Musa juga ada sholatnya, Nabi Daud juga ada sholatnya, Taurat, Injil, Zabur gitu ya. Tapi enggak ya, lam yattakhidh waladan, dan Allah bukan dilahirkan dari seorang ibu ya, ataupun seorang ayah. Allah tidak dilahirkan dari situ. Kenapa? Karena nanti akan terjadi ad-daur. Ad-daur itu berputar. Nanti ini dilahirkan ini, dilahirkan dengan ini, dilahirkan lagi, itu berputar, pulang balik. Daur itu berputar. Si A dilahirkan oleh si B, si B dilahirkan oleh si C, sampai kepada Z. Z nanti berputar lagi, dilahirkan oleh si A. Nah, ini keyakinannya orang-orang agama Konfusius ya, yang mengatakan bahwa kita akan setelah kita mati maka kita akan dihidupkan lagi pada kehidupan berikutnya, tapi dengan keadaan yang berbeda. Nah, kata mereka bahwa bisa jadi kita yang sekarang ini itu sudah dihidupkan pada kehidupan sebelumnya, kemudian setelah kita mati dilahirkan lagi oleh orang, hidup lagi pada kehidupan berikutnya. Jadi ini namanya daur. Habis mati, hidup lagi, berputar aja begitu. Ya. Gak mungkin Allah seperti itu.
Dan Allah tidak punya bapak, tidak punya ibu, ya. Lam yulad, tidak dilahirkan, karena nanti akan terjadi at-tasalsul. Ada istilah lagi tasalsul dalam ilmu tauhid. Tasalsul itu la intiha alahu, tidak ada kesudahan. Nanti si fulan dilahirkan oleh si B dilahirkan oleh si C, terus nggak ada kesudahannya. Ujungnya nggak ketahuan mana ujung, terus di mana ujungnya kalau begitu? Tidak ada ujungnya. Nah, ini namanya tasalsul. Ya. Tasalsul itu sesuatu yang tidak mungkin, mustahil. Ya. Jadi dalam hukum itu ada 3. Ya. Ada hukum akal, ada lagi hukum syariat, ada hukum adat. Kalau hukum akal ada 3. Ya. Ada yang namanya wajib, itu hukum akal. Wajib itu maksudnya kalau ada ini pasti ada ini. Kalau tidak ada ini pasti tidak ada ini. Kalau bukan ini pasti ini. Itu namanya wajib. Ya. Kalau tidak bergerak pasti diam. Kalau tidak diam pasti bergerak. Ini hukum wajib nih. Tidak ada sesuatu yang diam sambil bergerak. Gimana ceritanya itu? Dia nggak diam tapi gerak juga. Gimana ceritanya? Bersamaan dia bisa. Ini hukum akal. Itu namanya wajib. Ya. Ada lagi namanya mustahil. Ya. Mustahil itu tidak mungkin adanya, ini hukum akal, ya. Jadi hukum akal ada nama wajib, ada namanya mustahil, ya. Mustahil itu tidak menerima akal kita kalau seperti itu. Gak sampai akal kita. Ini namanya mustahil. Maka mustahil bagi Allah yang sang pencipta alam semesta ini kalau kita nisbatkan kepada sifat-sifat yang mengurangi keesaan Allah, mengurangi ketuhanan Allah. Mustahil. Jadi sifat-sifat Allah, ya, yang kita sebut dengan sifat 20 lah gitu, ya. Zaman dulu padahal enggak cuma 20 sifat Allah itu, ya. Sifat Allah itu, ya, semua sifat-sifat kesempurnaan indah sifat Allah. Maka tadi sebagian mengatakan ya asmaullah itu pertanda dengan sifat, adanya sifat-sifat Allah seperti itu. Ya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mumin, sampai 99 sifat. Ya. Itu semua merupakan sampai 99 nama yang menunjukkan sifat-sifat Allah yang maha agung, yang maha kuasa. Ya. Nah, ini ada mengatakan sifat, ada mengatakan nama. Tapi Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang bagus, fad'uhu biha. Maka mohonlah engkau kepada Allah biha, dengan wasilah nama-nama tersebut. Maka ada ratibul asma dan ratibul atas dan asmaul husna, ya. Kita baca ratib, ya, terus baca asmaul husna. Habis baca asmaul husna baru baca doa. Dengan berwasilah dengan doa-doa tersebut, dengan nama-nama Allah tersebut, insyaallah doa-doa kita dikabulkan. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi kembali lagi tadi, Allah tidak mungkin, ya, hukum akal tadi, ya, belum selesai. Hukum akal ada wajib, ada mustahil, satu lagi mubah. Ya. Mubah itu bisa ini, bisa juga yang itu. Itu namanya mubah. Ya. Sifat-sifat yang mubah. Terserah Allah mau ngasih rezeki pada hambanya atau tidak, itu urusan Allah. Ini mubah bagi Allah. Ada yang mustahil bagi Allah, ada yang wajib bagi Allah. Itu namanya hukum akal. Kalau hukum syariat, ya, yang biasa kita kenal, ya, wajib, sunnah, makruh, haram, mubah, tambah 5. Tambah lagi batil, sahih, 7. Kalau wajib berarti mendapatkan pahala, berarti kalau ditinggalkan dapat dosa, dikerjakan dapat pahala. Kalau sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Kalau makruh ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan makruh tidak dapat apa-apa. Kalau haram ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan dapat dosa. Kalau mubah
nggak dapat apa-apa. Kalau sahih diterima, batil tidak diterima. Maka dalam syariat kalau ada sholatnya ada istilah sahih, sah belum nih sholatnya nih. Oh ini batal nih, batal, tidak diterima. Nah, itu dalam hukum syariat. Nah kalau hukum yang lain seperti hukum adat itu sesuai dengan adat yang ada, sesuatu ketetapan yang ditetapkan oleh kultur atau daerah-daerah tertentu, itu hukum-hukum adat. Jadi tiga, ada hukum akal, hukum syariat, hukum adat. Adat-adat setempat apa yang mau dihukumkan. Nah kita berbicara masalah tauhid berarti kita berbicara dengan hukum akal. Ya. Maka dari itu orang-orang Mu'tazilah, ya, mereka itu menomorsatukan akal. Mereka menomorsatukan akal daripada nas. Kalau nas berarti Quran dan Sunnah, ya. Quran dan Sunnah itu nas. Kalau akal, ya, al-aqlu, nah, itu berarti itu urusan ya tadi wajib adanya, mustahil adanya, atau boleh ada boleh tidak. Nah ini ya, jadi kita kalau berbicara urusan tauhid kita berarti masuk dalam hukum akal. Ya, maka sesuatu yang ada di permukaan bumi ini tidak mungkin menyalahi akal manusia. Ya, tidak mungkin menyalahi akal manusia. Adapun sesuatu yang khariqul adat itu keluar dari kebiasaannya, ya itu ya hanya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang mana akal manusia tidak sampai mencerna. Ya. Tapi itu memang ada. Misalnya, ya ada orang tiba-tiba hilang. Di depan kita lagi ngaji, hilang dia. Misalnya nih, kok bisa? Gak masuk akal, kok bisa hilang gitu? Gimana ceritanya? Dia baca ini, kita baca juga nggak hilang. Dia bisa hilang, tapi nggak bisa hilang. Nah gitu. Itu hukum-hukum, ya, hukum akal, ya. Nah kembali lagi, jadi Allah Subhanahu Wa Taala tadi, ya, tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena kalau beranak atau diperanakan, maka akan terjadilah yang namanya apa? At-tasalsul atau ad-daur. Tasalsul itu ya keturunan yang tidak ada kesudahannya, terus bersambung-sambung. Kalau ad-daur, keturunan yang berputar. Si A dilahirkan si B sampai kepada Z dilahirkan si A lagi dilahirkan si B, berputar gitu. Ini yang diyakini oleh orang-orang dari agama lain tuh, bahwa akan ada kehidupan berikutnya. Orang-orang nonton film, saya kalau tidak bisa ya mendapatkan engkau pada kehidupan saya yang sekarang ini, maka saya akan berusaha mendapatkanmu pada kehidupan berikutnya. Oh, mantap banget. Ya, jadi itu keyakinan mereka. Padahal kita dilahirkan di dunia ini hanya lewat musafir doang kita nih, lewat di dunia, nggak bakal ada lagi kehidupan berikut kehidupan, ya, dibangkitkan ke dunia lagi nggak. Kita nanti akan dihidupkan di alam selanjutnya setelah melalui alam al-barzakh, ya, alam kubur, maka kita akan dibangkitkan kembali, ya. Dibangkitkan di mana? Di bumi, tapi tidak seperti bumi yang kita tempati sekarang. Laisat ka'ardina. Dalam Al-Quran itu tidak seperti bumi kita sekarang. Kalau bumi kita sekarang terang harus pakai lampu, terang harus pakai matahari. Kalau bumi nanti di akhirat nanti, jadi alam akhir, itu nggak ada pakai lampu, nggak ada pakai matahari. Makanya nggak ada istilah siang malam, nggak. Istirahat, mau nggak istirahat nggak apa-apa, nggak ada istilah capek nih, nggak ada. Buang air dulu nih, nggak ada, ya, nggak ada istilah seperti itu. Ya. Nah itu tadi yang harus dipahami, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, dan Allah tidak bisa dibandingkan atau disetarakan dengan satu pun makhluk Allah. Tidak bisa disetarakan dengan yang lain.
Berarti Allah dong sama sama kita dong. Kalau Allah Maha bisa melihat, kita kan juga bisa melihat juga. Allah kan katanya Maha mendengar. Sama kita bisa mendengar juga. Bisa berbicara, sama kita bisa berbicara juga. Apakah disamakan seperti itu? Tidak bisa. Ya. Karena mendengarnya Allah tidak seperti dengan mendengarnya kita. Kalau kita mendengar harus dengan adanya suara. Kalau nggak ada suara nggak dengar apa-apa kita. Kita bisa melihat harus dengan adanya cahaya. Kalau nggak ada cahaya nggak bisa melihat apa-apa kita. Dan harus memiliki jarak. Kita bisa melihat harus ada jarak. Nah kalau tangan kita taruh di sini gimana? Walaupun mata kita kebuka, taruh di depan gini, dia bisa ngelihat kita. Ya. Harus ada jarak gitu baru gitu bisa ngelihat nih. Orang tua tuh mau ngeliatin di sini. Nah baru bisa kelihatan misalnya. Ya. Harus ada jarak. Terlalu jauh nggak bisa kita lihat. Yang terlalu dekat nggak bisa kita lihat. Itu penglihatan kita. Jadi kalau Allah melihat semuanya. Yang jauh, yang dekat, yang di belakang, yang berada di dalam atau yang di luar, semua dilihat oleh Allah. Jangankan hati seperti itu, mata batin kita, hati kita, yang tergelitik dalam hati kita dilihat oleh Allah dan didengar oleh Allah. Ya. Dan itu penglihatan kita. Jadi beda. Ya. Penglihatan kita, pendengaran kita, sifat-sifat kita tidak seperti dengan sifat-sifatnya Allah. Walaupun sebagian sifat kita bisa dikatakan mendengar, melihat, ya itu hanya bahasa saja. Bahasa saja, tapi tidak bisa disamakan dengan Allah. Makanya tidak ada pembandingan, tidak bisa dibanding-bandingkan. Ya. Kan sekarang ada orang katanya semua agama itu sama-sama punya Tuhan. Agama semua menuju kepada kebaikan. Ya, agama semua punya Tuhan masing-masing. Ya udahlah kita sembah Tuhan masing-masing. Tuhannya juga sama katanya. Nah gak bisa. Ya gak bisa. Kalau dikatakan agama sama dalam hal menyuruh kebaikan, bolehlah. Tapi kalau dikatakan Tuhannya sama, gak bisa. Ya, gak bisa. Karena Tuhan kita Allah yang Maha Esa. Coba tanyain aja, Nasrani sama gak Tuhannya Allah juga? Enggak, kamu Tuhan Allah juga, tapi kalau Tuhan kalian punya anak, kamu yang bisa, ya gitu, bisa. Ya, beda berarti. Dan kamu gak punya anak, gak punya ini. Kata Yahudi, kalau punya anak juga, ya gak bisa, gak sama. Ya, gak bisa disama-samakan. Lam yakun lahu kufuwan ahad, itu maksudnya. Wala syabiha lahu wala nadhira lahu, tidak ada yang menyerupai Allah, wala nadhira, tidak ada perbandingan bagi Allah. An-nadhir itu apa maksudnya? Nadhir itu kan bandingan, banding-bandingkan. Ya, banding-bandingkan itu maksudnya al-musyariku li ghairihi fi aqalli sifatihi. Dia punya beberapa sifat yang sama dengan ini, akhirnya dibandingkan. Ya. Atau misalnya al-misal, mumasil. Mumasil itu dia sama persis sama ini. Persis. Itu nggak bisa juga kita katakan seperti itu. Ya, karena Allah tidak seperti itu. La syabiha lahu wala nadhira lahu. Ya, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa diserupakan dengan sesuatu pun. Wa ma khatara bibalina wallahu yukhalifu dzalik. Ada apapun yang terlintas dalam hati kita, maka Allah beda dengan itu semua. Karena yang terlintas dalam hati kita itu sesuatu yang wujud, yang pernah kita temukan, yang pernah kita lihat, yang mungkin kita bisa membayangkan. Tapi Allah tidak pernah terlihat dan tidak pernah wujud, tidak bisa dibayangkan. Ya. Jadi harus yakin ini, harus mantap-mantap. Ya, sampai di sini saja. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Mau bertanya, silahkan. Cara tauhid, misalnya yang lain silahkan aja, nggak apa-apa. Gak ada Pak, jelas kira-kira ya. Dan insyaallah kita sambung selanjutnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wallahu a'lam bissawab. Kita baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Jadi kita untuk mohon kepada Allah mudah-mudahan kita terus sehat.